Halo semua, ketemu lagi dengan saya, Wisnu Aryos, dan di Salam Inovasi dalam tema Innovation Sprint. Oke, di waktu yang berbahagia ini gitu ya, saya kembali mau share seperti video pertama saya gitu ya. Saya akan mulai sharing step by step bagaimana cara berinovasi. Saya rekap sebentar apa yang pernah saya sampaikan sebelumnya terkait Innovation Sprint yang saya coba rangkai ulang dari desain sprint yang diciptakan oleh Google Venture oleh Jack Knapp dikombinasi dengan ilmu yang saya dapatkan di Harvard Business School Online dan juga MIT Sloan Management yang saya sebut sebagai Innovation Sprint yang sudah saya uji di Fortune Company dan juga beberapa tempat yang hasilnya separuh dari hasil idenya itu diimplementasikan dan tidak diimplementasikan ya, tapi juga didanai hingga miliaran rupiah dengan traction hingga jutaan user. Dan uniknya lagi, itu bisa dilakukan dalam waktu 4-5 hari saja. Bayangkan bagaimana menghematnya. Saya akan mulai dari langkah pertama yang saya sebut dengan 8F gitu ya. Pertama adalah F pertama atau find the factual problem in your society. Saya akan jelaskan dulu apa yang maksud dengan hal tersebut gitu ya. Jadi dari apa yang sudah saya jalani gitu ya. Tahap pertama inovasi adalah Anda harus menemukan dulu problem faktual yang terjadi di orang atau lingkungan sekitar Anda, sehingga inovasi itu akan berdasarkan dari real atau fakta yang terjadi, bukan dugaan gitu ya. Saya ambil contoh. Contoh pertama adalah Gojek gitu ya. Jadi pendiri Gojek saat itu, pada saat sebelum menciptakan Gojek, mereka melihat ada problem gitu ya. Ternyata waktu tukang ojek itu di pangkalan itu habis hanya untuk nongkrong, gitu ya. Padahal banyak sekali orang mencari Gojek yang susah karena tidak tahu di mana pangkalannya. Contoh pertama itu. Contoh kedua adalah saya ambil dari internasional ya, Google. Pasti teman-teman semua tahu itu apa Google ya. Google itu pada saat itu ya melihat bahwa orang itu susah mendapatkan akses informasi di internet. Ya kita tahu internet saat itu masih belum seperti sekarang gitu ya. Nah itu yang saya sebut dengan kita harus mendapatkan satu problem faktual apa yang dirasakan oleh sekelompok orang atau manusia gitu. Langkah kedua, setelah kita tahu problemnya, kita susun misi kita gitu ya. Misi, saya jelaskan ya. Jadi misi itu adalah suatu kegiatan atau action apa yang mau kita lakukan untuk memecahkan problem tersebut. Saya ambil contoh lagi dari Google gitu ya. Jadi Google itu misinya apa? Misinya dia adalah mengumpulkan informasi yang ada di dunia ini supaya bisa dirangkum dan orang bisa membaca tersebut dengan mudah dan merasakan manfaatnya. Itu misi Google. Dan saya terkejut, saya waktu itu ke Google di Singapura atau region Google di Asia Pasifik gitu ya. Meskipun sudah belasan tahun berdiri, message itu masih disebutkan oleh founder Google. Itu pertama. Terus kedua, Gojek. Jadi Gojek apa? Gojek itu mencoba memecahkan suatu problem gitu ya. Bagaimana mempertemukan antara tukang ojek dan juga dengan penggunanya, sehingga apa? Tukang ojek juga semakin banyak mendapatkan pemasukan dan juga mudah menemukan tukang ojek. Itu yang ada. Nah, jadi apa? Itu yang penting. Kedua adalah misi kita apa? Ya, dari misi tersebut akhirnya kita harus menciptakan untuk menyelesaikan itu harus ada value-nya. Value apa, nilai apa yang bermanfaat yang bisa kita berikan gitu ya. Kok ribet banget ya Mas Wisnu ya sebenarnya ini ya. Oke, saya jelaskan, nggak ribet gitu ya. Orang kan berpikir gitu ya, pada saat berinovasi ini value gimana cara nyari value gitu ya. Saya akan kasih alat bantu gitu ya kepada teman-teman semua gitu ya. Jadi sebenarnya PBB itu sudah menciptakan nilai-nilai apa yang ada di dunia ini yang bermanfaat buat bagi manusia. Itu banyak startup besar atau tech besar itu ngambil dari sana. Tapi teman-teman itu namanya SDG atau Sustainable Development Goals. Itu adalah value-value dunia yang diciptakan oleh PBB, ditemukan PBB dan itu sustainnya pasti akan develop manusia. Nah, teman-teman gampang googling aja, cari namanya SDG di googling tersebut, gitu ya. Atau kalau memudahnya, buka website saya di wisnuaryos.com, cari artikel saya mengenai hubungan korelasi antara SDG dengan inovasi. Teman nanti bisa lihat bagaimana SDG itu bisa membentuk inovasi, gitu ya. Nah, itu sebenarnya. Oke, baik, saya akan coba rekap kembali, gitu ya. Jadi apa pada saat melakukan inovasi? Yang pertama adalah temukan problem nyata, gitu ya, dan bukan dugaan. Dan susun misinya
apa yang Anda akan lakukan untuk memecahkan problem tersebut dan berikan value-nya. Jadi apa? Jangan sampai misi kita adalah hanya untuk memberikan keuntungan kita. Contoh apa? Kita sudah punya produk yang laku, ya udah misi kita apa? Ya udah naikkan harga saja gitu ya. Maka apa? Orang tidak akan sustain karena tidak memecahkan problem mereka, hanya membuat kita mendapat untung saja, sehingga apa lama-lama mereka akan pergi, dan banyak perusahaan melakukan itu akhirnya terdisrupt oleh perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan value gitu. Kurang lebih seperti itu di video pertama saya. Mohon maaf ya kalau ada yang kurang tepat, tapi semoga sudah bisa menjelaskan tahap pertama bagaimana step membuat inovasi gitu ya. Tunggu video saya selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana memvalidasi ide Anda kepada user, ataupun misi dan visi Anda, dan juga problem yang Anda temukan kepada user, sehingga Anda yakin bahwa problem itu eksis ada di dunia ini, bukan dugaan. Tunggu saya di video saya berikutnya, dan salam inovasi.